Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semua sehat-sehat aja ya? Mudah-mudahan kalian semua dan sekeluarga bisa sehat dan yang sakit cepat pulih ya. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau ibadah sama Tuhan. Kita mau sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk semua, udah nggak ada lagi yang lagi makan, nggak ada yang lagi masih tidur, nggak ada yang lagi masih main-main. Sekarang kita waktunya beribadah pada Tuhan ya. Yuk. Kita semua duduk yang manis. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami semalam. Kami bisa tidur dengan nyenyak dan hari ini kami bisa melayani-Mu dan mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya kami bisa duduk tenang, diam, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau melayani Tuhan, kita masih mau nyanyi buat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu berada di sekitar kita, selalu menjaga kita, selalu menemani kita. Jadi kita nggak boleh sedih-sedih ya. Kita senang karena Tuhan Yesus selalu ada berserta kita. Yuk kita mau nyanyi lagu Halo Halo, Hello Hello, dan Ola Ola. Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu cucu-cucu? Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cucu-cucu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, sekarang boleh duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapin hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu Firman Hidup. Firman balik semesta, ajar firman hidup.
ajar firman hidup, menyampaikan kurnia, ajar firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali berbakti ke rumah Tuhan. Dan di mana kami saat ini, rumah kami pun boleh menjadi tempat ibadah kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membantu kami, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh menjalani, untuk kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah mendengar Rasul Paulus pergi ke 3 tempat ya. Ke Tesalonika, Berea, dan ke Athena. Setelah dari Athena, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Korintus. Nah, Korintus ini adalah ibu kota dari Akaya. Saat itu Yunani dibagi menjadi 2 provinsi. Makedonia dengan ibu kota Tesalonika. Di situ ada Silas dan Timotius. Dan Akaya dengan ibu kota Korintus. Nah, sekarang Paulus berada di Korintus. Kota Korintus itu merupakan satu kota yang kaya dan padat penduduknya. Korintus merupakan satu pusat perdagangan yang terpenting di bagian negara Yunani. Letaknya sangat strategis untuk perdagangan baik melalui darat atau laut karena memiliki 2 pelabuhan. Nah, di tempat itu banyak perdagangan, jual beli, dan ya meskipun Korintus tidak terdapat universitas, tapi orang-orang Korintus itu dia sangat tertarik sekali untuk mendengarkan berita-berita gitu loh. Dia mendengarkan pengetahuan-pengetahuan. Kehidupan mereka tuh terkenal dengan tidak baik gitu loh. Mereka tuh di situ di tengah-tengah kota itu ada 12 kuil. Dan kuil yang sangat terkenal adalah kuil menyembah dewa Aphrodite, yaitu dewa Eros. Nah, Paulus memulai pelayanannya di Korintus dengan takut dan gentar. Karena apa? Karena dia datang sendiri. Bagaimana kalau kita datang sendiri? Kita pergi jalan-jalan sendiri. Kayaknya nggak enak, nggak nyaman. Nggak ada teman buat tukar pikiran. Dan kita juga saat itu pun Paulus di Korintus baru sekali itu datang. Dan dia tidak mengenal kota itu, dan dia tidak mengenal di situ teman-temannya pun dia tidak ada. Ya, nah, waktu dia berjalan, hatinya tuh pasti deg-degan dong, takut. Karena apa? Karena dia tidak tahu dia mesti kemana gitu ya. Nah, waktu dia berjalan di jalan raya Korintus, di Korintus, kota Korintus itu, Paulus menuju pusat pertokoan di tempat yang ramai. Kenapa Paulus berjalan sendiri di Korintus? Karena setelah itu dia akan melayani bersama Silas dan Timotius. Jadi dia dulu yang survei tempat, ya, dia mencari tempat untuk menginap di kota itu. Sedangkan kota itu sama sekali dia baru sekali datang di tempat itu. Wah, hatinya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong temani supaya Tuhan sendiri yang menuntun jalan Paulus ini ya. Karena dia merasa
dia harus kemana, dia bingung. Ya. Tapi tiba-tiba ada yang menegur si Paulus. Ya, dia menegur. Dia adalah orang Yahudi. Dia menegur Paulus. Hai teman, apakah kamu orang Yahudi? Wah, waktu Paulus melihat orang ini yang menegurnya, wah, orang ini ramah sekali. Orang ini kelihatannya mukanya, mimiknya bukan muka yang jahat gitu ya. Kan orang kadang-kadang kelihatan dari paras wajahnya juga kelihatan kalau memang ramah gitu ya. Nah, langsung Paulus bilang gini, ya, saya orang Yahudi. Nama saya Paulus. Saya baru saja tiba di kota ini. Dan saya sedang mencari tempat untuk menginap. Lalu yang orang menegur ini memperkenalkan dirinya. Nama saya Aquila. Saya tahu betapa sulitnya datang ke kota ini tanpa mengenal seorang pun. Mari mampir dan tinggallah di rumah kami, katanya. Wah, si Paulus ini seorang pekabar Injil yang hebat. Dia datang mengenal orang, bukan menanyakan dan bukan langsung menyaksikan, begini loh Tuhan Yesus begini, enggak. Tapi apa yang Paulus ingin? Pertama dia kenalkan dulu, langsung dia tanya, apakah pekerjaanmu? Paulus bertanya. Oh, si Aquila bilang ini, saya seorang tukang kemah. Dia bilang, saya seorang tukang kemah. Terus si Paulus bilang ini, wah, saya juga, katanya. Wah, senang sekali. Wah, mereka sudah sama-sama orang Yahudi. Terus satu profesi, ya. Wah, kalau begitu kita dapat bekerja sama, kata Aquila. Nah, terus setelah itu si Paulus diajak ke rumah Aquila. Di rumah Aquila, Paulus bertemu sama istrinya. Nama istrinya si Aquila itu dia berkenalan, namanya si Priscilla istrinya. Terus dalam Alkitab ini dua orang ini, Aquila dan Priscilla, nama mereka selalu ditulis berdua. Di mana ada Aquila, di situ ada Priscilla. Kenapa mereka disebut berdua? Karena suami istri ini dia dua-duanya melayani Tuhan, bukan hanya istrinya saja atau suaminya saja, tapi dua-duanya melayani Tuhan. Ya, berarti Paulus tuh jodoh sekali ya, maksudnya sudah sama-sama orang Yahudi, terus sama-sama tukang kemah, terus sama-sama orang Kristen, ya. Tapi itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan mengutus Aquila dan Priscilla untuk menemani Paulus, ya. Karena apa? Karena Tuhan tahu kebutuhan Paulus. Nah, di Korintus Paulus bertemu Aquila dan Priscilla ini, atau Priscilla biasa suka disebut juga Priska, ya. Orang ini Aquila ini mereka berasal dari Pontus. Nah, ia baru datang dari Italia karena Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Bagi Aquila dan Priscilla sendiri, tentu pengusiran ini juga merupakan penderitaan karena begini, tadinya dia udah hidup enak, hidup nyaman di Roma, tiba-tiba mereka diusir-usirin. Roma itu satu kota yang bagus gitu, kota besar. Nah, terus diusir-usirin dan mereka jadi harus memulai yang baru lagi, ya kan? Bagaimana kalau kita tuh memulai sesuatu hal yang baru adalah satu perjuangan lagi, ya kan? Nah, mereka akhirnya, tapi akibat dari pengusiran itu, Tuhan mempertemukan mereka berdua dengan Paulus. Jadi, semua Tuhan sudah atur. Jadi, dalam pengusiran itu bukannya sia-sia. Tuhan memimpin Aquila dan Priscilla bertemu dengan Paulus. Mereka sangat senang Paulus mampir ke rumah mereka karena Paulus orang Yahudi, ya. Mereka sama-sama orang Yahudi. Selama si Aquila bilang kepada Paulus, selama kamu berada di Korintus, rumah kami adalah rumah kamu juga, katanya gitu ya. Wah, Tuhan baik sekali kepada Paulus ya. Waktu dia memasuki kota Korintus sendirian, takut, Paulus berdoa. Tuhan mendengar dan menjawab doa Paulus, mempertemukan Paulus dengan Aquila dan Priscilla, ya.
Lalu Tuhan memberikan tempat tinggal yang nyaman, juga seorang teman Yahudi yang baik, yang mempunyai pekerjaan yang sama, dan sudah mengenal kota itu. Ya, nah, terlebih dari semuanya itu, ia juga seorang Kristen sama seperti Paulus. Paulus tinggal di rumah Aquila dan Priscilla dan melakukan pekerjaan yang sama dengan mereka. Mereka mempunyai keahlian membuat kemah. Kemah itu kemah itu kayak ini ya, kalau kita camping, nah itu dia. Kalau kita camping kita selalu membawa kemah kan, gitu. Nah itu dia, pekerjaan mereka membuat itu, ya. Nah, kalau si Paulus, setiap Paulus berada di mana, pekerjaan mereka adalah membuat kemah. Dan Paulus diajarkan oleh orang tuanya. Tradisi Yahudi kuno berkata bahwa seorang ayah harus mengajarkan suatu keahlian atau keterampilan kepada anaknya. Paulus mempunyai keahlian dalam membuat kemah. Di sini Paulus bekerja untuk kebutuhan hidupnya. Dalam pelayanannya dia mencari uang untuk kehidupan pelayanannya juga dengan membuat kemah. Dia bekerja sendiri, tidak ada yang membiayai. Ya. Terus pada pagi hari Paulus duduk bersama Aquila menenun bahan untuk membuat kemah. Sedangkan Priscilla memasak makanan untuk mereka. Mereka sering berdoa bersama untuk orang-orang di Korintus yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, pada sore harinya, Paulus pergi keluar untuk memberitakan Injil. Setiap hari Sabat orang Yahudi, Paulus, Aquila, dan Priscilla pergi ke rumah ibadat. Nah, rumah ibadat orang Yahudi adalah namanya sinagog, ya. Biasa disebut sinagog. Di situ Paulus berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani bahwa Yesus telah bangkit dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus adalah Mesias yang sudah lama mereka nanti-nantikan. Paulus selalu mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka berpikir, ada yang percaya, mereka orang-orang Korintus itu ada yang percaya, ada yang mikir, masa sih? Terus ada yang berpikir, mana mungkin? Ya kan, wah, mereka masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri ya. Yang penting bagi Paulus adalah dia mengabarkan kabar baik ini, kabar baik yang telah Paulus rasakan, yang telah Paulus terima dalam kehidupannya. Jadi waktu Paulus mengatakannya, Paulus mengatakan dengan kasih. Dia ingin supaya orang pun boleh diselamatkan seperti dia yang telah diselamatkan. Jadi Paulus tidak mau banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan banyak orang-orang yang tidak mengenal siapa penciptanya. Dan Paulus menginginkan semua orang diselamatkan. Makanya dia mengabarkan Injil firman Tuhan dengan baik. Dan karena apa? Karena dia mengenal siapa Tuhannya dan siapa juru selamatnya. Nah, terus pada suatu hari ini pintu rumah si Aquila diketuk. Tok tok tok. Wah. Begitu dibuka, siapa yang datang? Wah, ternyata ada Silas dan Timotius. Mereka datang. Wah, Paulus senang sekali mereka datang. Karena apa? Sekarang dia benar-benar punya teman untuk menginjili lebih total. Lebih banyak waktu untuk mengabarkan Injil Tuhan. Ya, biasanya kalau kita sudah ada teman untuk melayani, lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Ya kan? Nah, wah, Paulus senang sekali. Mereka langsung disuruh masuk, Silas dan Timotius suruh masuk dan diperkenalkan kepada Aquila dan Priscilla. Wah, mereka jadi sudah bisa bersekutu, mereka bisa mengadakan kebaktian, ya. Mereka mengunjungi si Silas dan Timotius ini setelah mengunjungi jemaat di Tesalonika, dan mereka datang membawa kabar baik dari jemaat di sana, ya. Nah, jemaat di sana sangat setia kepada Tuhan
dan mereka menyebarkan Injil Yesus kepada orang lain. Sejak kedatangan Silas dan Timotius, Paulus tidak lagi memakai waktunya untuk membuat kemah. Sekarang ia merasa lebih penting pergi keluar bersama Silas dan Timotius dan memenangkan banyak jiwa bagi orang Kristen. Tapi ada sesuatu yang terjadi di rumah ibadat itu ya, di sinagog. Orang-orang Yahudi menjelekkan nama Yesus dan tidak mau mendengar Paulus memberitakan tentang Yesus. Dia menghujat Tuhan Yesus. Wah, lalu Paulus bagaimana rasanya? Sekarang gini, kalau kamu punya mama, papa, terus sama teman-teman kamu dikata-katain, kamu pasti marah karena kamu mencintai dia, kamu menyayangi dia, dan kamu tahu bagaimana orang tua kamu mengasihi kamu, ya kan? Begitu juga Paulus. Waktu Tuhan Yesus dijelek-jelekkan, dikata-katain, wah Paulus marah sekali, ya. Lalu Paulus bilang gini, kalian sudah mendengar kabar baik dan tidak mau menerimanya. Sekarang kami akan pergi dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus bilang, ya udah kalau kamu nggak mau terima ya udah, saya juga bisa memberitakan ke tempat lain. Jadi tidak perlu di tempat ini, gitu. Karena apa? Karena dia merasa orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai, dia berikan kabar baik, menolak Tuhan Yesus dan mengata-ngatainya. Wah, sakit hati sekali rasanya, ya kan? Jadi Paulus pikir ya udah, yang penting saya sudah sampaikan. Kalau kamu nggak mau terima ya udah, gitu kan? Terus abis dia bilang katanya bahwa saya bisa ke tempat lain. Jadi kalau kamu nggak mau terima ya sudah. Lalu Paulus memutuskan untuk meninggalkan Korintus. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan memberi penglihatan kepada Paulus. Waktu seorang Yunani yang bernama Titius Justus mendengar kata-kata Paulus itu, ia mengundang Paulus untuk datang ke rumahnya. Dia bilang gini, datanglah ke rumah saya di sebelah rumah ibadat ini. Saya senang jika rumah saya dapat dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Karena saya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, lebih mengherankan lagi nih, ya. Yang namanya si Crispus, pemimpin rumah ibadat orang Yahudi itu juga, dia mau pindah ke rumah si Titius Justus. Karena sekarang ia sudah percaya kepada Tuhan. Karena si Paulus menceritakan, dia pikir, ya selama ini dia merasa dewa-dewanya dia layani, ya kan? Sedangkan yang si Paulus beritakan mengenai Tuhan Yesus adalah dia yang berkorban, dia yang mati, sampai dia sendiri disiksa, ya kan? Di kayu salib. Wah, dia ingin belajar mengenai Tuhan Yesus. Dan dia pun ikut pindah ke rumah Titius Justus. Rumah ibadat yang baru berarti ya. Nah, sebelahnya rumah ibadat orang Yahudi. Nah, waktu itu setelah mereka belajar, tak lama kemudian Paulus membaptis Crispus dan keluarganya. Bukan hanya Crispus saja, jadi keluarganya juga dibaptis. Keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang Paulus mendapat tempat di mana ia dapat mengajar firman Tuhan setiap sore. Tetapi hatinya masih terasa sedih mengingat orang Yahudi yang menentang Injil. Nah, apakah mereka akan mengusir dia seperti yang terjadi di Tesalonika dan di Berea? Tuhan tahu kekhawatiran Paulus. Pada suatu malam, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dalam suatu penglihatan dan berkata kepadanya, Paulus, jangan takut. Teruslah memberitakan Injil, aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini, yang maksudnya Tuhan banyak umatku di kota ini adalah kalau Paulus tetap bertahan di situ, banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan. Salah satunya adalah Crispus, Titius Justus, ya kan? Nah, itu baru salah satunya, belum lagi nanti yang lainnya akan menyusul. Nah, firman Tuhan memberikan kekuatan baru bagi Paulus. Apa yang Tuhan Yesus janjikan adalah benar.
Paulus, Timotius, dan Silas tidak diusir dari kota itu. Mereka terus memberitakan Injil di Korintus selama 1,5 tahun. Paulus berjanji kalau memang itu bernasar kepada Tuhan, ya. Dia berjanji kepada Tuhan untuk mentaati Tuhan sepenuhnya dan mengajar di rumah Titius Justus untuk jemaat Korintus boleh bertumbuh. Bukan itu saja, Paulus juga mempersiapkan Priscilla dan Aquila untuk menjadi pekabar Injil. Nah, jadi bukan hanya dia mengabarkan Injil, tapi dia juga mempersiapkan pekabar Injil yang baru. Ya kan? Wah, Tuhan menyertai pelayanan Paulus. Tetapi ketika waktunya tiba, sudah setahun setengah ini, ya, Paulus berada di Korintus. Orang-orang Yahudi kembali membuat masalah. Mereka mulai berulah lagi. Mereka melawan pekabar Injil yang dilakukan Paulus. Mereka membawa Paulus ke pengadilan. Waktu itu Galio yang menjadi gubernurnya. Kata mereka bawa Paulus ke pengadilan. Lalu mereka bilang kepada Galio, "Ia ini berusaha meyakinkan orang-orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Waktu Paulus akan menjawab, dia akan berbicara, Galio berkata kepada orang-orang Yahudi itu. Dia bilang, "Hai orang-orang Yahudi, jika masalahmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudah seharusnya aku menerima perkara itu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan antara perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara orang-orang Yahudi, maka kamu sendirilah yang mengurusnya. Aku tidak mau menjadi hakim atas kamu." Wah, Galio tidak mau mengurus hal-hal yang berkaitan dengan agama Yahudi. Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang-orang itu merasa apa? Merasa kecewa karena gubernurnya nggak mau memenjarakan Paulus gitu loh. Akhirnya mereka pergi kemana? Mereka pergi ke sinagog dan dia menarik Sostenes rumah ibadat itu. Sostenes yang menjadi kepala rumah ibadat setelah si Krispus, ya. Dia tarik lalu dipukuli. Kenapa si Sostenes yang dipukulin? Karena orang Yahudi itu menganggap ini gara-gara kamu tidak bisa ngurus, makanya si Paulus jadi pengacau di tempat ini, gitu ya kan. Wah, si Galio sama sekali begitu dia melihat si Sostenes dipukulin pun dia tidak mau bertanggung jawab, dia tidak mau mengurusi. Padahal waktu si Sostenes dipukuli itu sudah terjadi hukum dan pelanggaran atau kejahatan, ya kan. Seharusnya Galio menerima perkara itu, tapi dia tidak mau peduli. Wah, Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Setelah kejadian itu Paulus masih tinggal beberapa hari lagi. Hebat ya Paulus, ya. Begitu sudah kejadian seperti itu, dia tidak takut. Dia masih tinggal beberapa hari lagi di tempat di Korintus. Nah, akhirnya pada saatnya tiba, Paulus harus berpisah. Paulus berpamitan, dia akan pergi ke tempat lain karena tugas dia sudah selesai di Korintus. Nah, waktu perpisahan sedih sekali kan? Tapi apa yang mengejutkan? Ikut Paulus itu tidak enak. Ikut Paulus itu sengsara, susah. Banyak ketakutannya. Takut digebukin orang, takut mati. Ngabarin Injil itu Paulus tidak mudah. Banyak tolak orang. Tapi yang mengherankan adalah Priscilla dan Aquila mau ikut Paulus. Akhirnya Priscilla dan Aquila menyertai Paulus untuk mengabarkan Injil. Lalu ia pamit kepada yang lainnya di situ, dan lalu Paulus berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya, ya kan? Waktu dia mencukur rambutnya, waktu dia bernasar kepada Tuhan,
Orang yang bernasar kepada Tuhan tidak boleh rambutnya kena gunting rambut atau minum minuman anggur. Wah, 1,5 tahun Paulus tidak boleh gunting rambut. Sepanjang apa ya rambutnya ya? Dia bernasar kepada Tuhan, setelah selesai janjinya kepada Tuhan, akan menuruti perintah Tuhan, baru dia boleh menggunting rambut. 1,5 tahun rambutnya tidak digunting. Lause 1,5 tahun sejak pandemi tidak pernah gunting rambut. Mungkin rambut Paulus seperti ini panjangnya. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kan Lause perempuan. Nah, waktu bulan Mei, rambut Lause seperti ini. Pendek segini. Sejak pandemi, Lause tidak pernah gunting rambut. Ya, kurang lebih rambut Paulus sepanjang itu. Tapi Paulus lelaki, Lause perempuan. Ya. Nah, setelah itu, si Paulus setelah gunting rambut, dia pergi ke Kenkrea. Ya. Sesudah mencukur rambutnya di Kenkrea. Terus udah gitu dia pergi menuju ke Efesus bersama Priscilla dan Aquila. Di sana di Efesus Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi, ia sendiri masuk ke rumah ibadatnya dan berbicara kepada orang-orang Yahudi. Di sana dia bertemu orang-orang Kristen yang pernah dia injili dan dia melihat keadaannya. Paulus selalu apa yang Paulus injili, dia selalu follow up apa ya. Jadi dia ini lagi melihat dan ingin mendengar bagaimana kehidupan kerohaniannya, bagaimana pengenalannya akan Tuhan kembali, ya kan? Nah, terus udah gitu setelah itu dia berbicara dengan orang-orang Yahudi, mereka minta kepada si orang-orang ini, Efesus ini minta kepada Paulus untuk dia tinggal lebih lama lagi. Tapi Paulus bilang, Paulus tidak mengabulkan. Dia bilang, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu Aquila dan Priscilla menetap di Efesus. Efesus itu kota yang besar, ya kan? Wah, seorang penginjil baru seperti Aquila dan Priscilla, dia harus tinggal di Efesus, di kota yang besar. Sungguh benar-benar Paulus percayakan kepada mereka, ya. Lalu Paulus pergi dari Efesus, ia sampai ke Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, Paulus berangkat lagi ke Antioquia. Sedangkan Paulus meneruskan perjalanannya sampai ke Kaisarea dan kemudian dia ke Antioquia, ya. Misi Paulus ini jauh lebih panjang dari pertama kali. Betapa banyak yang sudah Paulus beritakan. Paulus memberitakan firman Tuhan, dia ingin semua orang mengenal. Dia ingin semua orang diselamatkan. Dan semua orang merasakan bagaimana kasih Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita salah satu dari kabar yang Paulus injili. Dari Paulus menginjili kemana-mana. Mungkin kita salah satunya pun hasil dari Paulus. Setiap orang Kristen, dia harus menginjili. Karena begini, ini hanya contoh ya. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita diselamatkan, kita diberkati, kita dipelihara hingga saat ini. Sementara saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Banyak orang-orang terdekat kita
saudara kita yang kena COVID, atau bahkan ada yang harus meninggalkan dunia ini. Apakah kita tidak akan merasa menangis? Kemana mereka pergi? Apakah dia sudah mengenal Tuhan? Sementara kita sebagai anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan, yang sudah merasakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita. Apa tugas kita? Apakah kita hanya melihat dan menangisi kepergiannya? Apakah kita tidak merasa ada tanggung jawab kita untuk menyaksikan Tuhan kita yang begitu besar kuasanya dibanding virus COVID-19? COVID-19 tidak akan pernah berakhir kalau Tuhan tidak akan ikut campur tangan, dan hanya Tuhan yang bisa menghentikan. Kita takut sama virus COVID-19, tapi pernahkah kita takut akan Tuhan? Akan tugas yang Tuhan berikan yang belum kita jalankan? Kita seringkali berkata kepada teman-teman kita, mama aku begini, papa aku begini, mama aku hebat, papa aku pun pahlawanku. Kita sering membanggakan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Pernah nggak kita membanggakan Tuhan kita? Begitu kasihnya Tuhan, begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Pernahkah kita banggakan? Kita kabarkan kepada teman-teman kita, Tuhan aku begini, Tuhan aku lahir di kandang, Tuhan aku mati di kayu salib untuk menebus aku dan kau. Pernah nggak kita berkata seperti itu? Bahwa Tuhan kita yang memberkati kita. COVID-19 tidak akan bisa mengambil nyawa kita tanpa seizin Tuhan. Semua ini terjadi karena seizin Tuhan. Begitu pintarnya manusia hingga melupakan Tuhan. Dan saat kita susah baru kita lari kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita menangis untuk Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita sudah merasakan ini saat susah, keadaan khawatir, takut. Sampai rambut Lause pun gak berani potong, bukan karena Lause bernasar kepada Tuhan, tapi karena Lause takut. Tapi Lause tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan ini selesai? Semua pun berdoa tunduk kepada Tuhan. Karena kita tahu, hanya Tuhan yang bisa menghentikan. Jadi firman Tuhan tidak akan bisa berhenti. Apalagi dalam suasana seperti ini. Orang harus tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menghentikan semuanya. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya. Kita tidak perlu mengabarkan Injil yang terlalu susah, tapi kita perlu mengabarkan bagaimana baiknya Tuhan kepada kita, bagaimana kasihnya Tuhan kepada kita, bagaimana kematian Tuhan untuk menebus semua umat manusia di dunia ini. Dia mati di kayu salib, itu pun dengan penuh takut dan rasa, kalau bisa Tuhan jauhkan cawan ini. Tapi dia mau berkorban karena kehadirannya di dunia ini, kedatangannya di dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia, untuk menebus dosa manusia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sulit untuk mengatakan, mengabarkan Injil kepada teman-teman dan kepada orang terdekat kita sebelum mereka harus meninggalkan dunia ini dengan yang tidak kita tahu di mana dia berada. Mulailah mengabarkan Injil Tuhan. Ceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kamu kecil, Tuhan mau memakai kamu. Jadi bukannya kamu memberitakan firman Tuhan, kemampuan kamu, kebisaan kamu, tapi Tuhan yang menyempurnakan. Kamu hanya mengabarkan Injil seperti Paulus. Biar Tuhan semua yang bekerja.
kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya sebagai anak Tuhan, kita hanya mengabarkan, ini loh kebaikan Tuhan. Ini loh Tuhan saya. Ini loh yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ingat, Tuhan pakailah aku. Walaupun aku kecil, pakailah aku Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau kami boleh mendengarkan bagaimana Paulus mengabarkan Injil Tuhan, bagaimana Paulus setia kepada Tuhan, bagaimana Paulus menuruti akan firman Tuhan atas kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini pakailah kami Tuhan, sebagaimana Tuhan memakai Paulus. Biarlah kami, sedari kami kecil, kami boleh mengabarkan Injil untuk orang-orang terdekat kami, untuk orang-orang yang saat ini membutuhkan firman Tuhan, Injil Tuhan, di mana saat inilah Tuhan kami butuhkan untuk menolong kami, untuk menyertai dalam kehidupan kami, karena kami tahu semuanya ada di tangan Tuhan dan semuanya akan selesai dengan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadilah pekabar Injil untuk orang-orang terdekat kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, kita mau ya menjadi seperti Bapak Paulus yang rela memberitakan Injil ke seluruh dunia kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya orang-orang yang belum mengenal bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, walaupun kita masih kecil, walaupun umur kita belum dewasa, tapi Tuhan Yesus tetap akan memakai kita. Tuhan Yesus akan memakai kita menjadi pelayan kecilnya. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu yang judulnya adalah Pakailah Aku, sebagai tekad kita untuk menjadi pelayan kecil Tuhan Yesus. Pakailah aku, jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk adik-adik, kita mau mempersiapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan.
Yuk, adik-adik boleh mentransferkan persembahan adik-adik ke nomor rekening yang ada tertera di layar adik-adik. Atau adik-adik boleh menyimpannya, menabungnya, ditaruh di dalam amplop, nanti minta tolong mama atau papa untuk menyampaikannya ke gereja kalau gereja sudah buka ya. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu Hitung Berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Nah adik-adik, yuk mari semua bangkit berdiri, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini, dan kami bisa memberikan persembahan untuk-Mu. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik boleh duduk. Nah adik-adik, kita tahu ya tadi dalam firman Tuhan, Paulus benar-benar dijaga oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus beserta Paulus, walaupun dalam keadaan yang genting, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, Tuhan Yesus selalu menemani Paulus dan menjaga Paulus, yang memulihkan hidup Paulus, yang bikin Paulus itu tetap kuat untuk menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk waktunya kita juga untuk kuat dan mau menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kita tahu, tenang aja karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu. Mungkin adik-adik masih ada yang belum tahu lagunya, atau ada yang udah tahu. Kita belajar sama-sama ya. Judulnya adalah Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, taat
Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah melayani Engkau dan juga memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu setiap harinya untuk kami. Kami masih bisa hidup dan hadir saat ini untuk sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami juga dapat menginjili orang-orang yang belum percaya kepadamu, dan Engkau saja yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang sekolah minggu kami sudah selesai. Kiranya Tuhan berkati hari-hari kami setelah ini, supaya kami bisa hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya.